Hai Sobat Menemui Media, kalian kesel gak sih kalau kendaraan kalian itu cepat rusak gara-gara sering lewatin jalanan aspal yang rusak? Nah, selain itu, badan kalian juga pasti gampang pegel-pegel dong. Ternyata jalanan aspal yang rusak itu nggak cuma bikin kendaraan cepat rusak dan juga badan pegel-pegel, tapi bahayanya bisa bikin kecelakaan di jalan raya. Wah, kalau kayak gitu pastinya nggak bisa didiemin doang dong. Nah, kalian penasaran nggak sih kira-kira kenapa sih jalanan aspal itu cepet banget rusak? Dan gimana sih cara penanganannya? Gimana kalau kita simak bareng-bareng yuk? Kerusakan jalan aspal memang jadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Ini seringkali terjadi terutama di jalan-jalan dengan volume lalu lintas yang cukup tinggi. Nah, di sini kita akan bahas secara singkat dan jelas apa aja jenis-jenis kerusakan aspal, penyebab, dan solusinya. Jadi, secara umum ada 6 jenis kerusakan pada aspal. Kita bahas satu persatu apa penyebabnya dan gimana cara penanganannya. Yuk, yang pertama jalan aspal yang retak. Ada berbagai jenis retak yang terjadi pada jalan aspal. Di antaranya di sini yaitu retak kulit buaya, retak pinggir, retak sambungan bahu, retak refleksi, retak susut, dan retak slip. Salah satu faktor terbesar penyebab retak tersebut adalah buruknya sistem drainase jalan. Karena itu solusinya tidak cukup hanya dengan menambal retakan yang ada. Sistem drainase juga perlu dibangun sehingga kerusakan retak ini tidak akan terjadi lagi. Nah, selain itu, sistem drainase jalan juga perlu dibersihkan secara berkala dari sampah dan rumput agar mengalirkan air dengan lancar sehingga meminimalisir jalan aspal yang retak di kemudian hari. Yang kedua adalah distorsi. Kerusakan berupa distorsi tidak cukup diperbaiki hanya dengan melakukan penambalan saja. Jadi perbaikan distorsi ini terbilang cukup rumit dan memakan waktu yang tidak sebentar. Makanya distorsi sebaiknya diperbaiki dengan menggaruk kembali, dipadatkan kembali, lalu dilakukan penambahan lapisan permukaan baru di jalan aspal tersebut. Yang ketiga, jalan aspal kegemukan. Yang dimaksud kerusakan kegemukan ini berupa permukaan aspal yang menjadi licin. Biasanya terjadi pada saat temperatur naik sehingga jalan aspal menjadi lunak dan jejak roda kendaraan ini membekas pada permukaan lapisan jalan. Biasanya ini terjadi karena pemakaian aspal yang terlalu banyak pada tahapan prime coat.
Kerusakan ini biasanya diatasi dengan menghamparkan atau menaburkan agregat panas yang kemudian dipadatkan, atau bisa juga dilakukan pengangkatan lapisan aspal lalu diberi lapisan penutup kembali. Yang keempat, jalan aspal lubang-lubang. Kerusakan berupa lubang-lubang ini dapat terjadi ketika retakan-retakan dibiarkan tanpa adanya perbaikan sehingga akhirnya air meresap dan membuat rapuh lapisan-lapisan jalan. Nah, lubang-lubang yang awalnya kecil bisa berkembang menjadi lubang-lubang yang berukuran besar sehingga membahayakan pengguna jalan. Lubang-lubang pada jalanan aspal tersebut bisa diperbaiki dengan cara lakukan pembersihan terlebih dahulu. Setelah itu, bongkar lapisan permukaan dan pondasi sedalam mungkin hingga mencapai lapisan yang paling kokoh. Setelah itu, kemudian bisa ditambahkan lapisan pengikat atau tack coat. Lubang-lubang jalan aspal yang tidak dibersihkan secara maksimal atau tidak dibongkar terlebih dahulu akan menghasilkan tambalan yang rapuh, sehingga lubang akan kembali terjadi di kemudian hari setelah penambalan dilakukan. Yang kelima, jalan aspal pengausan. Kerusakan pengausan ini ditandai dengan permukaan jalan aspal yang licin. Kelihatannya kerusakan ini sangat sepele ya, padahal kenyataannya justru kerusakan ini bisa membahayakan pengguna jalan. Kendaraan yang melewat bisa jadi mudah tergelincir. Pengausan ini biasanya terjadi karena agregat yang tidak tahan aus terhadap roda-roda kendaraan atau agregat yang tidak berbentuk kubikal, misalnya agregat yang berbentuk bulat dan licin. Dan kerusakan ini bisa diatasi dengan cara menutup area permukaan jalan aspal yang rusak dengan buras, latasir, atau latas bun. Yang keenam atau yang terakhir yaitu jalan aspal stripping. Kerusakan stripping ini atau pengelupasan lapisan permukaan terjadi karena kurangnya ikatan antara lapisan bawah dan lapisan permukaan atau lapisan permukaan yang terlalu tipis. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan bukanlah hanya dengan penambalan saja, tapi bagian yang rusak terlebih dahulu harus digaruk, kemudian diratakan kembali, barulah setelah itu dilakukan pelapisan dengan buras. Nah, itulah tadi contoh-contoh jenis kerusakan jalan aspal, penyebab, dan solusinya. Setiap jenis kerusakan yang terjadi pada jalan aspal tentunya perlu diobservasi terlebih dahulu sebelum dilakukan langkah-langkah perbaikannya, agar perbaikan yang dilakukan bisa benar-benar sesuai dengan kerusakan yang terjadi, dan dengan observasi perbaikan dapat dikerjakan lebih efektif dan efisien. Jadi setelah kita tahu jenis-jenis kerusakan aspal, penyebab, dan cara menanganinya, tentunya kita pasti tahu dong ternyata memperbaiki jalanan aspal itu nggak bisa sembarangan loh. Karena itu perlu kontraktor pengaspalan dan perbaikan jalan aspal yang profesional dan tentunya berpengalaman untuk melakukan perbaikan jalan aspal tersebut, betul kan? Semoga pembahasan tadi bermanfaat ya. Dan kalau dalam pembahasan ini masih ada yang kurang ataupun ada kritik dan saran, jangan lupa silahkan isi di kolom komentar ya. Buat sahabat Monomer Group Media yang sedang mencari kontraktor pengaspalan dan perbaikan jalan yang profesional dan berpengalaman, Monomer Group adalah yang terbaik loh, karena kami memiliki tim yang profesional dan berpengalaman, juga siap melayani perbaikan aspal di seluruh wilayah Indonesia. Berikut ini ada beberapa referensi proyek pengaspalan jalan dan perbaikan aspal yang telah dikerjakan oleh tim Monomer Group. Kita simak sama-sama yuk.
tunggu apa lagi? Buat kamu yang mau konsultasi dengan tim kami, silahkan langsung kunjungi website di www.monomergroup.id atau bisa langsung hubungi nomor hotline yang ada di bawah ini ya. Oke sahabat Monomer Group Media, saya dengan Amanda. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Selain ini masih banyak video metode kerja lainnya yang akan kita bahas secara singkat dan jelas. Makanya tontonin terus video terbaru dari Monomer Group Media. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, juga nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Monomer Group Media. Dan untuk info lebih lengkapnya bisa kalian cek web Monomer Group dan kalian bisa lihat referensi project. Ada beberapa project yang sudah kami kerjakan oleh tim Monomer Group.